Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim, masya Allah. Jajannya masih ada. Ini suasana baru di kantor lama tapi. Iya. Suasana baru di kantor lama. Insya Allah semoga doakan ya, semoga bisa menjadi studionya Secangkir Kopi TV. Kita mau speak, ngobrol-ngobrol soal itu. Mumpung masih suasana Syawal ya. Ya, Syawal Lebaran Kupat 1443 Hijriah. Subhanallah. Enggak mudik, Mas? Selesai dong, udah selesai. Udah beres. Oke. Kembali menikmati aspal Lampung. Wirawiri. Coba kayaknya ada yang nggak wirawiri nih. Teman-teman YouTube kita ini. Ada pertanyaan maksudnya. Dari kakak Dara, namanya Dara. Tadi itu kalimatnya cukup cukup miris. Pertanyaannya. Nah, kalimatnya ya pertanyaannya itu. Gimana tuh? Ternyata suaminya itu tidak suka atau bukan benci dengan orang tua si kakak Dara itu. Ini gimana? Dara itu siapa? Istrinya? Yang komen di YouTube istri berarti kan? Istrinya suaminya nggak suka dengan mertuanya berarti, nggak klik. Tapi Kok bisa? dinikahi anaknya tapi. Kok bisa? Dinikahi juga anaknya, gimana ini? Paling di tempat lain juga ada kasus seperti itu. Jadi kalau kita jawab mungkin bisa diambil hikmahnya buat teman-teman yang lain. Anak tidak suka sama mertua. Gimana ini? Masih masa Syawal loh ini. Iya. Kasus seperti itu. Jadi ini pertanyaannya nih bikin deg-degan ini. Kok ada gitu? Mau anaknya nggak mau orang tuanya. Judulnya bagus ya. Mau anaknya nggak mau orang tuanya. Gimana tuh? Gimana ini? Tentu gini ya. Ini kan kaitannya dengan hubungan rumah tangga. Tentu kalau bicara kita pengen rumah tangga kita berkah itu kan harus di bawah ridho kedua orang tua. Ya. Ya karena kita menikah berarti ada ridho orang tua kandung kita, ada ridho kedua orang tua mertua kita. Nah ini kunci sebenarnya. Jadi kalau ada orang kok bisa nggak minta ridhonya orang tua ini mesti ada yang salah, something wrong. Konslet. Ada yang konslet ini, nggak bener itu. Tapi ada ya, memang ada. Itu isinya dunia. Macam-macam orang ini. Nah terus ini yang pertama. Jadi saya katakan bahwa kunci rumah tangga bahagia itu ya harus ridho kedua orang tua, gitu. Kalau misalnya istri nggak diridhoi oleh orang tuanya, terus gimana itu perjalanan rumah tangganya itu loh. Jadi nggak kebayang ada anak hidup tanpa ridho orang tua. Ini yang mesti harus ya kita nasihatilah ya barangkali. Semoga segera menyadari diri lah. Sadar diri. Itu yang pertama itu. Nah kemudian ada yang kedua, Mas. Tadi kebahagiaan itu ada ridho orang tua. Jangankan orang tua, kerabat aja. Jadi kalau kita pengen hidup rumah tangga kita, keluarga kita itu bahagia itu, ya juga harus menjaga silaturahmi. Silaturahmi ke kerabatnya. Efeknya kalau benci ya nggak mau datang. Ya nggak mungkin lah. Kalau benci gimana dia mau silaturahmi kalau dia benci? Pas salaman sambil kayak gitu ya viral itu kan. Salaman pas gini senyum-senyum pas ditinggal. Cuek itu ya. Itu kan pura-pura akrab. Akrab tapi sebenarnya enggak kan? Nah. Jadi saya ulangi, jangankan orang tua,
Kerabat saja harus kita jaga. Nah, makanya sebenarnya momen Idul Fitri itu ya di negara kita di Indonesia kan ada istilah halal bihalal, ada istilah silaturahim, ada istilah apalagi lah yang sowan, kalau bahasa Jawa itu sungkem orang tua dan segala macam. Itu kan sebenarnya membangun keridhaan interaksi dengan keluarga dan khususnya orang tua. Gitu. Ini yang kedua nih, jangankan orang tua, kerabat aja suruh. Nah, supaya nanti ini mengingatkan kita juga gitu, bahwa kerabat keluarga kita tuh harus dijaga silaturahminya. Kemudian yang ketiga gini, gimana caranya? Ya ini kalau dikira mesti kan ada sebab. Ya. Orang tidak suka itu apa sebabnya? Dipendem tuh sebabnya ya. Jadi apa namanya? Jadi racun buat diri sendiri. Jadi apa masalahnya itu? Ya dicari dong. Diselesaikan. Makanya dalam rumah tangga itu konsep kita membangun rumah tangga bahagia itu kan perintahnya fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Konsepnya. Karena istri kita, keluarga kita itu bukan manusia sempurna. Bukan robot juga. Bukan robot, iya robot. Artinya bukan manusia sempurna gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara pasangan suami istri misalnya, Bang Destur sama istri, saya dengan istri, itu ketika kita menikah, itu mesti sudah harus sadar bahwa istri kita itu dikaruniai Allah kelebihan, ada kekurangan. sekaligus kekurangannya. Kadang ke kiri ya, kadang ke kanan. Iya. Kayak robot, kanan terus ya kanan terus, kiri terus. Makanya kalau baca adab nikah baru ya, pengantin baru itu salah satunya ketika dia dimasukkan ke kamar oleh orang tuanya berdua. Itu salah satu adab itu, suami itu mencium ubun-ubun istri, kemudian didoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha anha. Ya Allah, aku minta yang baik darinya dan apa yang memang menjadi tabiat kebaikannya, dan jauhkan aku dari keburukannya dan tabiat keburukannya. Itu sunnah ketika pertama kali menyentuh kan? Iya. Jadi memang lupa. Istri kita memang bukan manusia sempurna, termasuk mungkin keluarganya istri. Termasuk juga. Termasuk kita juga. Gitu. Kita ini bukan orang sempurna, keluarga kita juga bukan orang sempurna. Ini para pemirsa penting ini. Sehingga apa? Allah ajarkan, kalau engkau dapati kekurangannya, itu yang dilakukan itu yang paling cepat itu fa'fu anhum. Maafkan. Kemudian wastaghfir lahum. Mohonkan ampun pada Allah. Kalau maafkan itu berarti antara individu suami dan istri, atau individu kita dengan keluarga istri misalnya gitu. Nah, baru mohonkan ampun. Kita sudah mengetuk hati pasangan kita, ketuk Allah. Ya Allah, ampuni kami. Kemudian baru wasyawirhum fil amr, suruh saling berkomunikasi, bermusyawarah gitu. Apa kendalanya apa? Kan nanti menghadapi persoalan rumah tangga kan dengan musyawarah ini. Ya, bukan saling diem-dieman. Oh enggak, saling benci-bencian enggak bisa. Bahkan kalau makanya kenapa dalam Islam ada hukum talak itu? Ketika musyawarah mencari solusi itu udah nggak ketemu lagi, dan mengakibatkan rumah tangga itu menjadi madorot besar, maka penyelesaiannya selesaikan, perceraian, diputuskan. Tapi tidak boleh terus-menerus dalam dosa tadi. Wah, aku benci sama mertuaku, pokoknya sampai mati tak go. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Cari solusinya. Selesaikan segera. Iya, selesaikan dong. Pada agak mudik. Ya, ini kalau istilah saya nih, ini mumpung suasananya masih Syawal. Jadi pasangan suami istri, keluarga besar itu kalau saling memaafkan itu indah. Tapi kalau merasa dia benar sendiri, orang tua merasa benar sendiri juga, jadi ya enggak ketemu. Nah, itu apa, introspeksi diri kan pentingnya. Iya dong. Momen katanya kalau orang-orang yang berangkat umroh haji itu langsung bisa keluar semua apa yang pernah jadi dosa-dosanya, itu gimana?
nanti di sana kelihatan gitu. Ya enggak juga ya, artinya itu bisa meratapi diri. Ya kadang-kadang dengan kita berziarah ke tanah haram itu Allah tunjukkan loh, ini loh salah kamu itu gitu. Makanya ada seorang ustadz itu ngasihatin gini, kamu itu kadang-kadang ada di antara kita nih sekalian nyari surganya itu sampai ke Mekah, sampai kemana gitu. Pintu surganya di rumah aja ditutup gitu. Kan jadi kebalik nih. Ya. Maksud ini. Ya. Ini sedekahnya jadi kelihatan dermawan, pergi haji umrah berbolak-balik. Tapi ada pintu yang sangat lebar bagus. Dia lupa, yaitu orang tua. Nah, jadi mungkin kita menganjurkan ya bermusyawarah lah. Masa iya nggak ada dalam agama kita, nggak ada bang salah itu tiada maaf bagimu, nggak ada. Bahkan Rasulullah memuji kalau ada antara kita melakukan kesalahan, maka di antara dua orang yang berselisih itu yang paling utama adalah yang pertama kali mengucapkan kata maaf. Cepat gitu. Makanya kalau di rumah tangga itu bang, kita biasakan aja kalau kita misalnya istri kita kesinggung apa, ya masalah yang benar apa yang siapa, udah deh nggak usah terlalu dipikirin lah. Duluan aja minta maaf ya, mohon maaf ya. Hah? Ya makan di luar. Ya. Maaf, damai. Maaf ya Mi, tadi saya ngomongnya kekerasan ya misalnya, gitu kan bisa aja. Maaf ya tadi saya buru-buru sih nungguin nggak, jadi agak kesinggung lah. Nah, jadi ya. Kalau suami istri itu cepat minta maaf, atau dalam rumah tangga itu begitu, dalam keluarga besar gitu, ya persoalannya selesai. Tapi kalau merasa dia paling benar, nggak mau memberi maaf, ya kacau lah dunia. Ya. Jadi mungkin untuk kakak Dara, ya suaminya sedang, ya mungkin dikatakan seperti itu ya dari sudut pandang belinya begitu melihatnya. Tapi kita nggak tahu alasannya itu apa. Mungkin digali dulu alasannya, dicari solusinya. Ya. Itu. Menjaga keutuhan keluarga besar. Ya. Buat teman-teman yang lain, momen Syawal yang belum mudik mungkin masih bisa ada momen mengakrabkan diri dengan keluarga besar. Bisa diajak ke mana lah ya. Kalau di Lampung banyak sekali tempat wisata. Kalau di Bandung penuh katanya, langsung hijrah ke Lampung ya. Banyak sekali yang masih kosong. Tapi gini, jangan meminta maaf itu jangan harus nunggu Syawal juga. Ya, kapan segera. saja, segera. Jadi kalau berbuat salah itu cepat minta maaf. Segera. Gitu. Mungkin gitu. Jazakumullah khairan atas kerjasamanya selama ini, atas komentar-komentarnya, atas like-nya, share-nya. Sekarang subscribernya sampai berapa? 2.900 ya? Ya, merangkak. Semoga bisa tembus 3 juta tahun depan. Amin. Tetap like, share, subscribe. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal ya karim. Tadi ada ibunya naik.